do you want to see? What do you want to share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Aksara Kreatif. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi untuk kelas 8 Bahasa Indonesia. Pertama, tujuan pembelajaran. Siswa dapat menelaah isi dan struktur kebahasaan serta menyajikan gagasan, pendapat teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang pertama ialah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina terdiri pertama pronomina persona, kata ganti orang pertama, dan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama ialah kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Contoh, tunggal, aku mengerjakan PR di rumah. Nah, jamaknya kami mengerjakan PR bersama. Kata ganti orang kedua ialah kata ganti untuk lawan bicara atau yang diajak berbicara. Contoh, tunggalnya, kau sedang melakukan apa? Jamaknya, kalian sedang berada di mana? Selanjutnya, pronomina persona ialah kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan atau yang menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya disebut kata ganti orang ketiga. Pada dasarnya penggunaan ia dan dia dalam satu kalimat yaitu sama, namun dalam hal-hal tertentu dibedakan. Misalnya, jika ia sebagai kata ganti orang ketiga tunggal lebih dipentingkan, maka dipakai kata dia. Tapi jika ia didahului dengan kata-kata yang berhuruf akhir konsonan n, maka ia diganti dengan dia. Misalnya nih, bla 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 dengan ia. Nah, sebaiknya menggunakan bla 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 dengan dia, karena kata sebelumnya itu akhir konsonannya itu n. Tuh, contohnya, tunggalnya ia sedang makan. Jamaknya mereka bermain sepak bola. Selanjutnya ada pronomina possessiva. Kata ganti atau kata ganti empunya. Kata ganti empunya ialah segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Kata ganti empunya selalu menyatakan kepunyaan pemilik. Pertama, kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Contoh, tunggalnya, Doni meminjam bukuku. Bukuku itu kan kunya itu bukuku. Kunya itu sebagai menandakan si buku tersebut benda atau buku tersebut miliknya aku dan Doni yang meminjam. Nah, jamaknya temanku bermain di halaman rumah kami. Berarti rumah kaminya itu untuk si teman yang sedang bermain di halaman rumah teman di rumah kami gitu. Selanjutnya ada pronomina possessiva. Kata ganti orang kedua tunggal atau jamak. Contohnya, tunggalnya bapak, adik, paman, saudara. Jamaknya ibu, ibu, saudara, saudara, bapak, bapak. Terus yang ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Tunggalnya itu mungkin untuk kita sendiri gitu, buku, atau untuk dia sendiri, bukunya. Jamak dari mereka, buku mereka. Selanjutnya ada pronomina relativa.
ialah kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Bunga merah menjadi bunga yang merah berarti menegaskan bahwa bunga itu merah gitu. Yang merah, bawang putih. Bawang yang putih menegaskan kalau bawang tersebut putih gitu. Warnanya putih gitu. Bawang putih, bawang yang putih. Rumah kami, rumah tempat kami. Selanjutnya ada kata benda, kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu kata benda. Kata benda ialah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua kata. Kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenali dengan pikiran. Ciri utama kata benda. Pertama, tidak dapat didahului oleh adverbia negasi tidak. Yang kedua, tidak dapat didahului oleh adverbia derajat agak. Yang ketiga, tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan wajib. Dan yang terakhir, didahului oleh adverbia yang menyatakan jumlah. Ciri umum nomina. Pertama, dapat atau bisa diperluas dengan menambahkan yang tambah atau kata sifat. Dibatalkan dengan kata bukan. Contohnya seperti bukan kursi. Di dalam sebuah kalimat itu dapat berkedudukan sebagai subjek serta objek. Contohnya seperti Rian membeli sepatu baru. Nah, dalam kalimat tersebut si Rian ini kan harusnya kan dia kan nomina. Nah, dia bisa menjadi subjek Rian sama sepatunya. Jadi ada dua nomina. Nah, jenis-jenis nomina terdiri dari pertama, berdasarkan jenisnya ada nomina konkret dan abstrak. Nomina konkret itu kata benda yang menggambarkan suatu objek yang dapat bisa ditangkap atau dikenali oleh panca indera. Contohnya manusia, binatang, rumah, buku, kertas. Nomina abstrak. Kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak dapat atau tidak bisa ditangkap juga dikenali oleh panca indera manusia. Contohnya udara, ilmu, kebaikan, ide, kejujuran. Berdasarkan pembentukannya, terdiri dari nomina dasar. Kata benda dasar yang suatu katanya menunjukkan identitas asli atau nyata dari suatu objek yang tidak dapat dijabarkan atau diuraikan lagi ke bentuk lain. Contohnya nih, lemari. Kalau misalnya diberi imbuhan kan tidak bisa masa lemarikan kan nggak logis ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pembentukannya nomina terdiri nomina turunan, yaitu kata benda yang berbentuk dari kata benda dasar dengan melalui proses pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi atau juga pemajemukan. Proses terbentuknya kata benda turunan ini dapat terjadi dengan melalui beberapa cara, yaitu pertama, diberi imbuhan an seperti ini. Dari kata kerja ditambah imbuhan an, makan plus an, makanan, jadi sebuah nomina makanan kan. Minuman, minum plus an, jadi menjadi sebuah kata benda yang terlihat jumlahnya. Cucian, cuci plus an. Terus kemudian imbuhan pe ditambah kata kerja pe plus jual, penjual, dia kan seseorang itu nomina kan. Terus pe plus kerja, pekerja, pe plus laut, pelaut.
sebagai yang tadinya kata kerja, si jual, kerja laut, diberi imbuhan pe menjadi nomina karena dia berwujud dan berjumlah gitu. Imbuhan pe ditambah sifat atau adjektiva menjadi pe plus rusak nih, contohnya pe plus rusak, perusak, pe plus malu, pemalu, si pemalu. Ada suatu wujud gitu kan, atau suatu jumlah gitu. Pemarah, pe plus marah. Imbuhan pe plus kata benda plus imbuhan an menjadi kata benda lagi. Bisa dilihat contohnya di sini. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi selanjutnya terdiri dari verba atau kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu aktivitas atau suatu perbuatan serta kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata yang memiliki fungsi untuk menjelaskan dan menunjukkan suatu tindakan seseorang. Seseorang ini yang sebagai subjek atau tindakan subjek ya. Terdiri dari kata kerja transitif dan intransitif. Nah, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang memerlukan nomina, tadi kata benda, sebagai objek dalam kalimat aktif. Contohnya, ibu sedang membersihkan tempat tidur. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan. Nah, tempat tidur dan kebijakan merupakan frasa dan kata bergolong nominal. Keduanya dapat berdiri sebagai subjek dalam kalimat pasif. Nah, yang tadinya objek bisa dijadikan sebagai subjek, menjadi tempat tidur sedang dibersihkan oleh ibu. Kebijakan harus segera dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini contoh lainnya. Selanjutnya ada kata kerja atau verba intransitif. Kata kerja intransitif adalah suatu kata kerja yang tidak memerlukan atau tidak usah dibubuhkan atau disatukan oleh suatu objek. Di dalamnya kalimat berpredikat, tapi harus sebaiknya ditambahkan suatu unsur keterangan atau pelengkap. Contohnya nih, ayah tidur, ayah melamun, ayah merenung, ayah bernyanyi. Apabila ingin menambahkan kata pelengkap untuk melengkapi kalimat, bisa juga dilakukan ayah tidur lelap, ayah melamun di teras, ayah merenung di kamar, ayah bernyanyi di toilet. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini.